Lovers, malam hari ini kita lagi di sebuah lokasi yang spesial. Kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksplor dan juga podcast di rumah almarhum Ki Joko Bodo bersama Bunda. Ada Anwar, ada Ki Atmo juga. Halo, dan juga ada Ken ya. Mari kita mulai, langsung dipasang headphone-nya. Headphone kita yang suaranya jernih banget ini. Dan mikrofon yang cek tuh, bagus suaranya. Jernih banget. By the way, juga ada kabar bahagia untuk kalian semua. Jadi untuk kalian semua yang belanja di Benz Market periode tanggal 9 Februari sampai dengan 20 Maret, kalian berkesempatan untuk mendapatkan tiket umroh gratis. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, berkah. Luar biasa. Dan akan diundi tanggal 21 Maret 2023 nanti. Jadi siapa tahu nanti di bulan Ramadan menuju Hari Raya Idul Fitri ini menjadi rezeki buat kalian. Amin. Ya, jodoh buat kalian. Amin. Termasuk sama Bensu Bakso yang ada di sini, ada Fiber Tea juga. Kita punya banyak snack di sana. Dengan minimal belanja 250.000, kamu sudah langsung mendapatkan satu kupon undian yang akan diundi tanggal 20 Maret nanti. Mantap. Ya. Semoga kalian berjodoh dengan umrohnya ya. Amin. Semakin banyak belanja, semakin banyak kemungkinan buat menang. Betul. Masya Allah. Oke, malam hari ini guys, buat banyak orang mungkin sudah tahu kita sekarang ini ada di namanya Istana Wong Sinting ya. Iya. Hah? Sebutannya Istana Wong Sinting. Istana Bu. Wong Sinting. Oke. Tapi tulisan Sintingnya mohon maaf itu huruf G-nya katanya diganti dengan huruf X ya. Jadi Sintings gitu ya. Iya. Istana Wong Sintings. Emang nyentrik sih, Uncle. Iya. Nanti kita coba bahas mungkin adakah makna mengganti kata itu, mengganti huruf itu, atau memang cuma menjadi sebuah sebutan pembeda aja gitu ya. Iya. Oke. Kenapa anginnya kenceng banget sih? Wow, anginnya kencang banget ke bawah ini. Jadi Istana Wong Sinting ini dibangun oleh almarhum Ki Joko Bodo, di mana rumah peninggalan ini adalah rumah yang identik dengan barang-barang antik dan juga kisah mistis. Jadi rumah ini, rumah peninggalan almarhum Ki Joko Bodo yang identik dengan barang antik dan juga kisah mistis. Dikarenakan rumah ini selalu gelap gulita. Banyak ornamen yang berbau mistis dan juga rumah ini dikelilingi oleh pohon-pohon tua di pekarangan. Ada yang pernah kesini sebelumnya? Iya, pernah. Ki Atmo? Kamu pernah? Belum pernah, Bun. Aku pernah mama aku dulu. Sama mama kamu? Ngapain? Nggak, sumpah lucu banget dulu. Gimana, War? Kan rumah aku deket sini kan. Iya. Kok Cibubur kamu kan. kayaknya kalau hal-hal yang mistis kita tanya Anwar tuh dia semuanya pernah ya? Cepet dia mah. Bukan. Oh ya. Karena Oke. mama aku kan mantan rias pengantin kan. Terus dia diajakin sama temennya, rumahnya di sini, di mana di Lubang Buaya. Katanya kalau mau rias pengantinnya mau laris, silaturahmi. Aku pernah kesini dulu pas aku zaman-zaman masih kuliah, nganterin mama aku doang. Terus masuk ke terowongan yang di bawah itu. Terus ketemu sama akinya. Aku belum jadi artis ya. Terus udah ketemu kayak gitu. Abis ketemu jadi artis? Jadi artis. Enggak, itu kan beda cerita. Oh, enggak nanya doang. Oh, enggak juga sih. Enggak, oh, oke. Terus mama aku sama temen mama aku bawa beauty case. Make upnya gitu tuh ditaruh di sini. Terus hari Jumat disuruh balik lagi ke sini buat ngambil. Jadi kayak Diritualin gitu. Diritualin dan didoain gitu. Dan alhamdulillah rias pengantinnya laris, sehari bisa ada 3 riasan. Walaupun tetap ya rezeki dari Allah ya, itu bentuk upaya kita biar cepet apa namanya, cepet nyampe nya gitu. Cepet nyampe. Iya kan ya? Bener. Gitu. Tapi kalau bedak yang di dalam riasan itu udah habis balik lagi gitu? Nggak Bedaknya- nanya beneran, maksudnya Iya. itu kan kotak rias, dia kan pakai barang-barang yang bisa habis dong gitu loh kan. Nah, yang paling cepet habis bedak deh, foundation. Terus Iya, kalau udah habis gimana? Balik lagi Oh, gitu. oke. Jadi kayak didoain gitu. Jadi pakainya sih. dikit-dikit aja ya biar nggak cepet habis. Ya kan buat pengantin. Irit. Begitu. Ki Atmo dulu Iya. tahun berapa kesini? Wah, tahun sekitar 2015-an lah. Pertama kali saya kesini 2015-an. Dulu pertama kali kenal sama beliaunya almarhum ini. Itu dulu di tempat kumpulnya kita, paranormal. Cerita banyak tuh, tempat prakteknya dia dulu di mana. Terus habis itu diajak ke sini. Wah, enak di sini tempatnya. Enak maksudnya? Kalau buat kita beda ya, Uncle. Memang apa namanya? Kan tiap tempatnya kita paranormal itu pasti punya ciri khas tersendiri. Nah, di sini ini saya lihatnya seni banget di sini.
benda-bendanya, barang-barangnya keren-keren pokoknya di sini Uncle. Nanti kita bahas. Siap. Kenapa keren-kerennya? Karena pasti maknanya beda ya. Beda. Tadi kan udah sempat survei ya, live survei ya. Iya. Ketemu apa aja Ken? Gimana tadi waktu live survei? Tadi live survei itu ada yang paling paling notice itu ada kakek-kakek pakai baju putih. Itu paling notice. Terus ada kera. Ada kera juga tadi. Sama di kolam itu ada beberapa makhluk tapi nggak kelihatan sama Ken. Karena posisinya lagi di dalam air. Terus sama banyak banget mata merah di sini. Mata merah? Iya. Hanya matanya aja atau wujudnya nggak kelihatan? Wujudnya sebenarnya kelihatan, cuman yang di live itu pada ngomongnya ada mata merah gitu. Sama tadi juga karena cuman berdua Ken sama Tommy, akhirnya ada si Gendu sama Sulastri ikut, dan itu ada yang ngeliat. Oh iya? Iya, ada yang komen, Kak Ken, Gendu sama Sulastri ikut ya. Itu ada di belakang. Soalnya sebelum mau naik ke atas itu kata mereka jangan. Kata mereka jangan ke atas, bahaya. Di candi ini? Candi yang sebelah kanan. Ya. Ya katanya bahaya. Soalnya nggak takutnya nggak ada yang ngecover kalau kita kenapa-napa. Gitu. Karena kan candi ini ya bisa dikatakan fungsinya menurut dari Mas Revo, betul namanya ya, Mas Revo ya? Ya, Mas Revo adalah beliau anaknya almarhum. Candi, salah satu candi yang nggak tahu yang mana gitu. Tapi candi ini bisa dikatakan penjara katanya. Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? para makhluk yang mengganggu Kiatmo, Ya. Bun Anwar gitu. Benar. Penjara buat makhluk yang mengganggu. Mengganggu area sini atau mengganggu ritualnya pada saat Ki Cokobodo masih ada. Itu yang harus kita tanyain lebih jauh lagi. Kita coba tanya Kiatmo sama Ken. Ken, sorry, lanjut lagi sebelum ke candi ya. Di live tadi ada apa lagi? Oh ya, sama tadi di live tuh ada sempet tadi si Tommy itu kakinya bukan ditoel sih, kayak udah digenggam. Kakinya udah digenggam. Dan untuk candinya itu Ken kaget juga Uncle pas sampai, ternyata material-material yang dipakai di candi ini Adalah itu semua barang istimewa, material istimewa. Itu nggak sembarangan untuk ngebangun candi kayak gini. Itu material nggak sembarangan, karena di atas candi itu beberapa kali kan ngelihat ada bayangan-bayangan wanita-wanita. Itu cukup banyak, dan mereka tuh suka sekali sama lelaki-lelaki yang berparas tampan. Gitu. Dan tadi juga pas di live itu ketika kita ke candi sebelahnya itu ada lantunan seperti nyanyian gitu Uncle. Begitu kita nyampe ke atas, berdiri sebentar itu ada yang nyanyi. Nyanyi apa? Jawa. Kalau nyanyi kan nggak tahu nyanyi apa, tapi merdu. Yang Ken tahu itu lagunya merdu. mungkin lebih tepatnya nembang ya. Nyinden gitu ya. Nyinden. Ya bukan nyanyi yang kayak cara kuek. Anwar itu. Itu Anwar itu. Itu Jelang-jeling mencintai. itu. Oh iya. Apa? Ada yang lewat. Ada Ada suara. yang kayak jatuh nggak sih? Ya. Tapi jujur loh, tadi kan aku pas sebelum sini aku sambil make up sambil live kan ya kan. Iya. Terus udah kayak gitu, ini meja make up aku, terus di sini kan pintu gitu ya, lagi rame gitu. Terus aku berasa kayak ada suara yang manggil gitu. Terus ada asisten aku Ayu di sini di dekat pintu lah, nggak jauh banget. Terus aku kayak ini aku kirain suara Uncle Joe. Aku panggil, nah ini kebetulan Uncle Joe udah datang nih gitu, ada datang nih. Padahal aku juga nggak manggil Uncle Joe, bukan nungguin orang juga, tapi kayak ada yang manggil gitu, kayak ada yang ngajak ngomong yuk gitu loh. Terus pas lihat gak ada. Ih, Tapi ngajakin yuk. Cici juga dengar, nggak tahu deh, aku yang dengar doang atau kayak gimana. Cici dengar? Cici dengar nggak? Kayak ada suara yang ngajakin yuk gitu loh, kayak ngajakin jalan gitu loh, jalan mau sini kan aku gitu. Terus
Aku kayak langsung krik-krik. Terus asisten aku bilang nggak ada orang. Hah, masa sih? Kayak langsung nggak jadi. Terus sentimen ini langsung gue mau keluar. Jadi kayak yuk, hah, kok yuk gitu. Tapi aku kayak yang benar-benar kayak ya udahlah gitu. Mungkin nggak itu Sulastri kan? Kalau dari cara dia manggil ya. Tapi ini masih ada lagi. Apa Oh, tunggu, Bunda masih ada. Ada lagi asisten aku, ada lagi yang ketiduran lah di rumah kan, kayak misalnya siang gitu kan, aku suka live pagi gitu. Terus dia waktu siang itu kadang kita kayak yaudah deh break dulu, kita tidur siang kalau misalnya itu, atau lagi ada kerjaan ya kerjain dulu. Nah ini kebetulan dia lagi ketiduran gitu, dia ditindih, kayak ditindih cewek, tapi dia ngelakuin hal yang sama. Jadi dia berasa dia udah bangun, dia ngelakuin hal normal, tapi ternyata dia belum bangun. Sleep paralysis. Sleeper lies ya. Tapi dia bang ini sosoknya cewek. Sulastri kayak gimana? Kalau aku mau tahu. Kalau Sulastri itu kan cocokin sama energi dia saat ini ya. Energi dia tadi pas belum Bunda datang, itu tuh dia menunggu-nunggu. Jadi sambil kangen. Dia tuh kangen sama seseorang tapi kan nggak nanya ke dia kangen siapa. Cuman dari tadi tuh dia memang, makanya kenapa di live pun dia sampai kelihatan, karena dia tahu ada mungkin ada yang mau datang. Dia juga akhirnya ngikut survei untuk kayak ngelihat tempat-tempat mana nih yang berbahaya dan enggak. Makanya dia pas scan ke tangga itu dia ngasih tahu jangan, sini bahaya. Pertanyaannya kan, Sulastri ini sekarang posisinya di mana? Bukan sekarang. Kalau Kalau kita lagi nggak Sumpah, seriusan. Itu apaan? ada Iya aku sampai merinding. Itu apaan? Itu udah 2 kali kayak ada yang lihat deh. Enggak, aku lihat di sini ada yang jalan, ada yang lewat. Itu ada bolongan. Iya ada. Lihat nggak? Iya, Aku itu nggak kan ke ngeliat ke bawah situ. Aku ngeliat yang di sini kayak ada yang jalan 2 kali gitu. Itu apaan itu? Ada yang jalan di sini. Makanya aku kayak tapi dari yang Bunda bilang ada yang ngomong yuk itu, kalau Ken samain ya sama energinya dia, itu sama excitednya dengan adanya Bunda hari beneran ini. itu kayak misalnya kalau orang yang ada itu di live bener-bener aku yang dengan polos ayah ini Uncle Jo nggak ada Bun, kayak aku langsung merinding gitu kayak masa sih yuk coba lihat lagi gitu, kayak nggak percaya gitu loh. Terus kayak gitu berapa hari yang lalu juga aku mimpi kayak ada cewek gitu, tapi ya Cici kayak tahu. temenan gitu, gimana sih? Nih, Tapi ada tahu maksudnya Cici tahu gimana mimpinya ada di kepala, tapi Cici susah ceritainnya. nah, terus udah kayak gitu tapi kayak ada sosok perempuan kayak kita lagi istilahnya kayak hangout lah gitu ya kan. Kayak bestie. Tapi aku bingung gitu, cuman duduk doang gitu doang soalnya. Mimpinya tuh Iya, gini. sampai merinding. Mimpinya gini. Mimpinya ada di kepala, teringat, tapi cara ngomongnya susah. Nih ungkapin nih. Terus kemarin kemarin atau lusa ya, si Cici Thalia tuh yang waktu sakit dia hari apa sih ya? Hari apa dia sakit gitu kan, dia nggak masuk. Nah di hari nggak masuk itu ya udah dia istirahat, di malamnya dia ngigo kayak ngomong iya itu tuh di situ udah siap, yuk kita main yuk. Terus gue langsung kayak main sama siapa Ci? Ngomong iya kita main di situ udah siap. Semuanya udah panas kok itu. Panas. Aku langsung kayak, terus ayah itu waktunya posisinya ayah belum pulang gitu loh. Jadi kayak itu tungguin ayah pulang deh. Pas ayah pulang aku bilang yang tadi Cici Migo ngomong gitu, katanya di situ udah siap udah panas, mati lah. Aku kayak apa ya gitu, krik-krik juga kan ya. Ya tapi kalau jadi emak-emak ya memanggil siapa gitu kan, jadi ya udahlah santai aja gitu, yang baik ya udah, yang nggak baik ya udah tolong pulang aja gitu loh. Mikirnya kayak gitu. Nah itu aku nggak ngerti tuh. Kita butuh beberapa konfirmasi siapa yang beberapa kali datang ini, bahkan sampai berani masuk ke live gitu ya. Seriusan itu barusan tadi ya, bener deh. Nah, sebelum nanti kita coba tanya ke Ki Atmo sama Ken tentang kejadiannya Bunda. Tadi sempat nanya sama Ken, kalau kita nggak podcast, mungkin Sulastri ada di tempat ini sekarang. Gitu. Tapi dari hari Jumat sampai hari Rabu, dia tuh di mana?
Out of nowhere atau ada sama Ken atau di mana? beberapa kali tuh out of nowhere. Hmm. Tapi kan kayak oh ya udah mungkin dia pengen keliling. Out of nowhere dengan kata lain belum terkonfirmasi di tempat Bunda atau tapi dia nggak sama Ken juga. Enggak sama Ken juga. Emang maksudnya itu kan rumahnya dia, emang dia bisa kemana-mana tanpa di situ? Bisa, karena Ken kan bukan dia kan Ken taruh sini bukan untuk dikurung. Jadi selagi dia ada di sini rumahnya, ketika dia mau istirahat atau dia mau apapun, dia bisa balik ke sini. Itu dua hal yang dua hal yang beda. Dia ini benar, ini rumahnya bukan penjaranya dia. Iya. Bukan genie in a oke, barrel. oke. Ya. Iya. Oh oke. Soalnya yang aku ngerti itu kayak Ya. Paham. pagoda apalah gitu kan Iya, yang di iya. ini, makanya aku nanya. Tapi kan harus kasih tahu ke Uncle sama Bunda nih. Tapi memang ada salah satu yang jadi keganjilan Ken. Hah? Percaya nggak percaya, Ken tadi udah ngomong sama siapa ya? Pokoknya Ken ada cerita. Sulastri itu di sini kelihatannya 2. Ngapain 2? Nyamar. Ken nggak tahu. Tapi yang Ken lihat ada 2 dengan paras yang sama, terus dengan tambah kondisi merinding ya? yang sama. Ken kaget itu. Tadi Ken udah cerita. Tapi ini selama duduk di sini ya, bulu kuduk aku tuh naik Cepet. turun bener-bener yang kayak zer gitu loh. Aku juga Tuh. agak pusing sedikit Kiat. Agak merinding, ini kenapa ya? Feel-nya beda kalau misalnya ini tuh. Dia tuh datang dan pergi bener-bener tuh. Punya merah nggak? Kebawa angin kali ya? merah Ini gitu. lagi nggak ada angin, Bo. Enggak, maksudnya kalau pas lagi angin kayak aku. Kupingnya merah. Enggak, orang ini sernya lagi kagak ada angin, gimana sih? Kupingnya merah tapi sebelah kiri doang. Sebelah kiri Iya. doang. Kenapa itu tandanya kalau merah? Terus kayak darahnya tuh dari sini ya, dari sini. Tahu nggak kalau orang handstand kelamaan, Iya. kepalanya kayak darahnya tuh ngumpul di sini. Ngomong-ngomong. Kebageg ya? Yang aku tangkap cuma ada ini bukan so tahu ya, tapi tadi aku ngelihat sih sekali. Aku ngelihat 2 kali sebenarnya. Ada di, mohon maaf tapi ada di area sana lah, aku nggak bilang di mana. Sama satu lagi di sana. Yang anehnya, si merah ini tidak terlihat jahat. Tapi dia seperti dikurung. Ya. Tapi dia terlihat genit. Ya. Dia mencoba menggoda, dia bilang tolong aku, kata dia gitu. Dan why you trap inside kalau lo nggak berbuat usil gitu. Tahu kan kalau tipe orang yang bukan tipe orang ya. Persuasif gitu ya. Yes. Oke. Di Baru bulan itu doang. utama. Dari tadi aku coba kayak dengerin dia mau bilang apa ya, dia mau bilang apa ya. Itu dia. Nanti kita cari itu, Uncle. Banyak ini. Ayam. Tuh. Apa itu? Aduh. Ada Kenapa itu suaranya. tadi? Kenapa di sini feel-nya beda ya? Karena ini kan tempat keramat kali ya. Dan juga gini, kalau Unik biasanya gitu kita ya kita rasanya. biasanya di satu lokasi luas sekali, ada beberapa titik yang memang ditinggali. Tapi ini kita ke dalam satu rumah yang cukup besar, tapi ternyata makhluknya memang dikumpulkan di dalamnya. Iya. Iya, benar. Iya. Jadi mungkin ibaratnya kalau bisa ngelihatnya tuh mungkin sampai kayak Penuh-penuh. penuh sampai luber-luber gitu Iya, kali. benar. Iya nggak sih isinya? Ya kalau setahu saya, Uncle, tempat ini ya, seluas ini tempat ini ada memang semuanya dipakai. Kaget. Allahu Akbar. Apa itu? Memang tempat ini dipakai, setiap sudutnya memang dipakai ritual. Kamu siapa ya? Hah? Yang punya lah. Sama almarhum lah. Oh. Sama almarhum. Ada beberapa teman-teman juga ritual di sini. Banyak Jadi kayak di sini. ngundang gak sih Ki? Hah? Aki, bener Aki ya? Iya. Iya Ki. Kalau ngundang ya enggak lah, kita Kayak kan rumahnya. Iya, kita secara sebagai paranormal memang punya hal seperti itu. Iya kan? Karena kan kalau pandangan aku ya, kalau memang backgroundnya paranormal, otomatis kan itu menjadi temennya hal-hal kayak begitu. Kita pembimbingnya mereka ibaratnya. Iya kan? Bener. Jadi otomatis mau nggak mau pasti ada telepon. Ya. Telepon ada apa ya? Telepon. Pasti mau nggak mau pasti ada kan? Iya. Bener. Gitu. Titik meja podcast kita kali ini disebut sebagai teater ya. Dan teater ini digunakan sebagai tempat ritual. Jadi teater ritual ini memang dilihat ada banyak pohon-pohon besar sekali. Ya. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu pohon yang sudah dikonfirmasi oleh almarhum juga zaman dulu ya, menjadi tempat yang paling banyak ditinggali oleh makhluk-makhluk. Salah satunya yang paling top tuh katanya ada genderuwo ya. Iya. Ya.
Bener. Yang paling top nggak tuh? Bener. Ini Ini bulu kuduk aku lebih berdiri. Kamu pegang-pegang. Parah ini. Iya, iya. Sebenarnya kalau yang top di sini Uncle, ini top. Wow. bisa top 5. Wow. Five itu berapa sih? 4 ya? 5. Jadi Ada anak yang gue. pertama memang genderuwo. Terus ada buto. Ijo. Iya, ada buto. Terus ada pocong. Ada jenglot ya Tahu sih? pocong bukan pocong sembarang pocong ini ya. Jangan mentang-mentang kan cuman sebutin pocong, nganggapnya pocong biasa. Ada jenglot ya sih? Ada Bun, ada banyak di sini. Banyak koleksinya. Banyak. Ada ini enggak? Harum banyak. Wewe gombel. Soalnya mama aku pas lagi sama temennya, kan temennya kan bisa ngeliat ya. bentar war gue salah ya. Kalian tuh pada enggak nggak sih setiap kita ngomong tuh ada yang ngomong kalau enggak, iya. Benar. Apa sih? Betul banget. Ada yang ngomong dan itu cuma di kupingku yang panas sebelah kiri ini kayak Yang kiri ya. Iya. ada yang ngomong iya, ada yang Itu dia. Apa tuh? iya. Nggak tahu deh, pokoknya aku lagi merinding banget. Iya, aku dari tadi merinding. Ini beda sih feelnya seriusan. Jadi ada Kayak yang creepy ada ya? yang iya, ada yang enggak. Iya, enggak. Nah, itu kan tadi 3. Terus Sorry, mohon maaf kan ya kita lanjutin cerita WP gombelnya Anwar tadi. Oh iya, ceritanya kan Anwar. Iya Lu jadi. kenapa deket banget sama gue? Takut. Jangan jauh-jauhan apa? Apa sih? Enggak, terus. Iya, jadi si teman mamahnya aku itu, jadi si ibu-ibu itu bilang ke mama aku, katanya ada wewe gombel gitu. Terus kan dia kan naik ojek waktu itu ya. Tukang ojek yang di depan gang itu bilang gini, ibu mau kemana ya, kan dianterin mau ke rumahnya itu tempatnya apa namanya prakteknya Ki Joko Bodo katanya gitu. Ibu hati-hati ya katanya gitu. Soalnya di sana banyak makhluk halus katanya gitu. Terus dia udah ketakutan duluan tuh si ibu Maya itu cerita ke mama aku. Terus dia sepanjang jalan mau masuk ke bawah itu ada orang gede banget, teteknya gede. Berarti kan wewe gombel bener kan? Iya. Gitu. Terus aku bilang sama mama aku, mama ngelihat nggak? Aku ngomong gitu ke mama aku kan. Mama ngelihat nggak? Mama nggak lihat. Cuma mama ngerasa kayak iseng doang, kayak hawa-hawa. Kayak banyak tempatnya gelap. Tapi kayak banyak orang yang apa? Yang apa namanya nih kalau mata tuh apa namanya? Lirik. Bukan, Ngeliatin, ngeliatin, Oh, ngeliatin. merhatiin. merhatiin gitu. Emang ada nggak? Makanya aku mau nanya kamu tuh yang lagi Ada. ngomong. Di sini tuh ada 22 jenis. Ih banyak banget. Masya Nah, Allah. ini lanjut lagi Yang top 5 tadi ya. ke yang top keempat. Itu ada siluman Terus kan bersisik, terus punya mahkota. Laki-laki, keker. Terus kalau misalnya dia berubah jadi yang bersisik, itu di apa? Di tubuh si siluman itu ada bagian tubuhnya itu yang menonjol di bagian kepala. Selayaknya mahkota. Terus yang terakhir, yang top 5 itu ada yang kan ketemu pas live, kakek-kakek baju putih. Itu yang top 5-nya Uncle. Sebelum nanti kita lanjut lagi tentang tempat ini ya, pasti banyak mungkin orang yang pernah bilang atau pernah terfikir gitu ya. Rumah ini kan, kediaman ini adanya di pemukiman warga. Iya. Jaraknya sangat dekat dengan pemukiman warga, bersentuhan langsung. Pasti ada banyak orang yang mikir, apa nggak keluar, apa nggak jadi serem lokasinya, perumahannya dan lain-lain. Di depan, nggak tahu ya, cuma tadi Kok suaranya Denger ya. kayak bisik-bisik. Dia lagi ngomong. di depan itu kayak ada barikade bentuknya. Tapi ini cuma kayak dengar doang Kiatmo ceritanya. Nanti tolong digambarkan ya. Siap, Selain dari barikade ataupun pagar betis lah. Suara lagi nek. Suaranya serem banget dari Iya tadi. gini. Gitu banyak banget. Banyak banget. Banyak Suaranya tuh nggak cuma satu. Dan mulai dari barikade ini seperti ada, kalau kita bilang tuh zaman sekarang musimnya aviari. Aviari. Kayak ada dom Iya. yang memproteksi gitu. Itu bentuknya gimana sih Kiatmo? Atau mungkin dijawab deh, orang pasti nanya, ini pada nggak keluar nih hantunya apa gimana sih? Pemukiman warga lagi ya. Iya dong. Deket-deket banget lagi. Iya. Memang ada tempatnya sendiri-sendiri Uncle. Di sini memang ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi beliau almarhum Ki Joko Bodo itu ngasih tempat sendiri-sendiri ke mereka.
Jangan kaget kalau di sini nanti ada bentuknya yang memang serem ya, memang nggak umum lah kita lihat. Tapi itu baik. Kalau tadi ada sambungan dikit ya, saya cerita yang si Anwar tadi lihat sosok Wewe Gombel itu. Dulu bahkan beliau almarhum sempat cerita di media kalau itu salah satu istrinya beliau memang. Itu sempat dulu kita bahas, wah keren. Memang iya ada tempatnya di bawah itu. Memang sosoknya beliaunya Ketawa kan. Allahu Akbar. Kedengeran nggak, suaranya tinggi banget. Iya. itu ya ada itu. Dia ketawanya tinggi banget suaranya. Kaget. Kupingku panas pol. Panas Sama, banget. Ken juga Tapi nggak panas. apa-apa, aku mempersiapkan diri. Dia pengen bilang apa, pengen tahu. Kan? Kalau yang di sini tuh memang ini kan sebenarnya ke arah rumahnya ya Ki ya, ke arah rumahnya Ini bener-bener di sini. almarhum. Di sini tuh memang setiap pintu masuk rumahnya, bahkan bukan cuman pintu pagarnya doang, setiap pintu rumahnya itu ada yang jaga. Masing-masing pintu ada yang jaga, Bun. Jadi ketika Bunda ngelihat ke belakang tuh ada yang gede, itu nggak usah takut atau gimana, karena memang dia untuk ngejaga mau makhluk apapun itu untuk masuk ke dalam rumahnya almarhum itu nggak sembarangan. Itu dia yang mau aku pertegas dan minta penjelasan lebih lagi tadi mengenai ini Ken. Yang tadi aku bilang ada pagar betis sama ada domnya. Iya. Jadi apa yang ada di dalam tidak keluar, yang di luar juga tidak bisa ke dalam. Nggak bisa ke dalam. Kecuali ditenteng. Ya benar. Kalau ditenteng Dapat baru akses bisa lah masuk. ya. Yes. Akses card lah ibaratnya. Kayaknya nggak tahu, tapi yang ada di kepalaku tuh bukan mendapatkan akses. Pakai cara ngambil. Harus ada pendampingnya masuknya. Iya, benar. Kalau dibawa ditenteng baru bisa masuk. Benar. Memang bentuknya apa sih? Ada lapisan apa yang jagain Mas, ya. kediaman ini? Ada. Gimana kalau kasat matanya gitu? Ya seperti cungkup gitu kan Angkel. Seperti cungkup, ya memang cungkup energi. Cuman ini dari hasil olah batin Angkel. Olah batin. Olah Dari hasil batin. olah batin, iya. Iya. Jadi ya cungkupnya yang melingkupi ruangan ini itu juga untuk menjaga warga sekitar yang pertama. Yang kedua, ada beberapa yang dibawa ya sama tamu-tamu beliau. Itu ada energi yang negatif kan. Kalau kita bermasalah kan punya energi negatif. Kemudian itu yang dicegah masuk oleh beliau. Biar nggak bercampur atau bentrok dengan energi yang ada di tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat tempat beliau melakukan meditasi, ritual doa. Banyaklah tempatnya di sini. Tempatnya beliau seperti itu, nggak hanya satu titik ya, banyak tempatnya. Yang istimewa gua nanti. Good things ya, katanya ada satu lorong gua ini di dalam istana yang terletak katanya 10 meter di bawah. Konon katanya gua tersebut bisa membuat almarhum bisa mempersingkat waktu saat pergi berjarak jauh. Dan hingga saat ini tidak sembarang orang katanya bisa masuk ke gua tersebut gitu. Sebelum bahas tentang ini, Bunda Anwar, Ki Atmo, Ken, kalian percaya ada time travel nggak? Orang yang bisa melakukan time travel? Oke. Apa? Anwar. Kenceng banget suaranya. Kayak jiwa kita mau dibawa kemana ya? Enggak sih, cuma mau ngomong aja mungkin. Bukan jiwa kita mau dibawa kemana, ini mah nggak aman kok kayaknya. Emang iya? Makanya tadi Ken langsung bilang enggak mau. Ken bilang gitu langsung kan. Nggak mau? Enggak maaf Ken. Oh, ya. Aku juga kaget ya. Tadi kita sampai mana sih? Time travel. Contra travel. Manusia yang bisa melakukan perjalanan waktu. Ada. Ya, cuma tanya Pak, kalau Tapi kalau manusia melakukan perjalanan waktu, emang dia beneran bisa mengubah waktu itu? Kayak Doraemon. nah enggak, Dia bisa tapi nggak boleh diubah. Tahun berapa itu ya ada di SCTV? Tapi bisa diubah. Ruang waktu. Nggak boleh. Ya nggak boleh kan, tetap nggak boleh itu kan nggak boleh. Tapi bisa atau enggak? Jadi miji Bisa. bisa Yang kan? nggak boleh itu beda jawabannya sama bisa atau enggak kan? Ya nggak boleh gitu. loh. Sebenarnya nggak apa yang kita pikirin tuh nggak segampang apa yang mereka lakuin sih. Kayak mereka mau ngerubah sesuatu itu banyak cobaannya, banyak tahapannya, dan di dalam hidup itu mereka ada beberapa hal yang harus mereka ikutin gitu. Jadi Kayak untuk hukumannya, mengubah, barterannya lah gitu. ya untuk melakukan perubahan itu nggak semudah itu.
mereka bisa ngelihat, bisa ngatur segala macam, tapi nggak bisa ngelakuin. Kalau menurut Ken. Di Indonesia ada kan kok? Ini kita ngomongnya tentang time travel ya, bukan astral. Iya, Kalau iya. astral itu jiwanya, Iya. tapi ini tentang rogo nih. Badan-badannya. Iya, Heeh. sama badan-badannya. Pindah gitu. Iya. 2018. Kayak Doraemon kan? Kayak Beda, Doraemon. Doraemon kan fiksi. Ah iya, tapi ceritanya kayak Doraemon, dia berpindah 2018 waktu. ada. 2018 ada apa? Itu apaan tuh? Apa? Ada yang orang melakukan perjalanan lorong waktu. Perjalanan lorong waktu. Iya, Coba cerita si Jidan gimana? sama Deddy Mizwar. Bukan Itu kan Astagfirullahaladzim. Yang dia misalnya di sini nih. Bukan, iya tahu gua sama Zaskia Meka kan dulu. Iya kan? Itu apa? Itu sinetron. Sinetron kan, Mar. Bukannya dari kisah nyata ya bacaannya. Mana dari kisah nyata? Nggak ada. Kagak ada, itu mah Deddy Miswar tiap puasa kan. Iya. Yang enggak cuma si Jordi yang main. Ada namanya Jordi juga. Iya, Teman main gue si Joras Jordi. Emang iya. Iya. Iya kan, Mar. Teman main gue tuh. Oh, itu beda bukan? Beda, sayang. Apa bedanya lo sama Doraemon gue? Doraemon kan kartun, Doraemon kan orang yang pergi. Ya tapi tetap aja cerita. Ada apa sih? Si Engkau mah. Terus pas lagi Astagfirullah. Aduh, hidung aku nyangkut ke sini lagi tadi. Dia lihat ke arah situ tuh. Dia ngeliatnya ke situ. Astagfirullahaladzim. Apa katanya? Nggak ngerti aku. Bawa Si Tommy itu orang Jawa, Jogja dia. bawa apa ya? Enggak bawa. Bawa apa. cipak. Enggak bawa. Nih, mau. Ada Anwar nih. Anwar. Enggak, aku takut. Ada apa? Ada apa? Ada yang bawa sesuatu. Ini orang bawa apa-apa. Enggak. Enggak bawa apa-apa. Ada yang bawa sesuatu ke sini. Itu siapa yang jemput di sebelah sini? Apa? Kenapa kesini nggak Si bawa Eci apa-apa? angkat deh. Ngobrolin ini. Tuyul. Bapak ih. Awas itu patungnya roboh. Tak timpa lu. Muslim. Minum. Ini gara-gara dupa nih.
kontradiksi. Kenapa tadi Muslim Ki Atmo? Itu ada makhluk yang masuk kepanggil Uncle. Kita sambil pakai headphone ya semuanya. Pakai headphone-nya. Ada makhluk yang masuk, terpanggil dia. Kepanggil dia. Jadi apa namanya? Ya, saya kan nyala-nyalain dupa terus ya dari tadi. Memang biar buat ngundang mereka sih sebenarnya. Tapi bukan buat ngundang yang nantang gimana gitu ya. Enggak, ini kan udah lama. Tapi aku tuh percaya loh. Bukan percaya ya. Ya aku mempunyai anggapan sedikit gitu ya, bahwa dupa tuh bukan untuk mengundang mereka datang menghampiri kita. Somehow dupa itu akan mengalihkan perhatian mereka yang tadinya kepada kita menjadi ke wangian dupa ini. Wewangiannya. Karena makhluk-makhluk itu ya banyak yang suka wewangian sih memang. Iya. Nggak sembarangan sih makhluk-makhluk itu. Makhluk apa tadi Ketmo? Itu yang ada di belakang sini nih Uncle. Ini di apa namanya? Di patung ini. Sosoknya tapi apa ya? Pengawalnya, bukan sosok wanitanya. Nah, nanti ini kenapa patungnya 4 beda-beda ini juga ada ceritanya. Ini ada pengawalnya satu-satu ini. 4-4-nya ini. Gimana tuh? Di sebelah sana nanti tempatnya mereka ini. Ada kayak kolam gitu. Tuh di situ. Kolam. Ya. Kayak lagu. Maksudnya? Nggak jadi. Apa? Gimana? Lagu apa? Enggak nggak jadi. 1, 2, 3. Enggak. Kenapa sih War? Enggak. Tadi aku biar nggak serem aja. Sok enggak lanjut, ada kolam terus. Kan Ki Atmo yang ngomong. Kenapa Ki? Nggak apa-apa. Aku tuh dari tadi ada sosok hitam di belakang kayak yang lewat-lewat terus. Itu apa sih Ki? Kan? Itu sosok apa ya? Ibaratnya memang yang ada sering dipakai ritual sama beliau. Memang tempatnya di belakang ini Bun. Jadi ini salah satu jalur ya. Oh ini di belakang? Iya, di belakang ini salah satu bukan jalur. rumahnya katanya? Bukan, maksudnya jalur energinya. Oh oke. Jalur energinya turun ke sini, ada maknanya, ini dikasih patung 4. Kemudian kenapa di sini teaternya? Kemudian di sana ada apa namanya? Kolam itu. Nah, ini memang bidadari ini kalau di sini ini. Tapi mereka punya pengawal. Pengawalnya mereka ya sosok-sosok seperti yang masuk ke Mas Muslim tadi. Tadi dia bilang apa aja? Kenapa nggak bawa apa-apa ke sini? Itu apa namanya? Bawa apa ke sini? Pertamanya tanya gitu Uncle. Kemudian dia tanya lagi, kita nggak bawa apa-apa kok. Malah dia tanya kenapa nggak bawa apa-apa ke sini. Harusnya ada yang dibawa atau harusnya ada yang terbawa sama kita. Apa itu yang dimaksud? Itu dia, kita belum tahu yang Kan dimaksud. kamu pernah kesini, mungkin kamu Ikan nggak tahu. terbawa kali. Kita langsung tanya ke ada suara? Ken lagi, ada suara. Itu Bun yang dari tadi Ai bilang kan, yang tadi Ai bilang tuh kalau kita lagi ngobrol ada yang mengkonfirmasi gitu kadang ya. Dia kadang bilang ya, kadang dia bilang enggak gitu ya. Kenapa Ken? Enggak. Nging. Penging ya? Iya. Tiba-tiba aja. Dingin lah. Kenapa? Enggak apa-apa. Ayam. Kayaknya Dingin. ada yang mau ngobrol sama Ken, Monggo. tapi Kennya nggak ngebuka buat yang ngobrol. Jadinya kaget sendiri. Nubruk gitu ya? Iya, nubruk. Suara cewek. Kaget aja gitu ngeliat makhluk di situ. Nggak bisa, kalau makhluk yang di belakang ini itu nggak bisa kita pura-pura nggak mau ngelihat. Iya, dan mereka tuh cukup intens untuk, karena kita udah membuka diri ya, mereka cukup intens untuk memberikan wujud yang solid kan. Iya. Sama yang tadi waktu abis tadi dari siapa namanya, Muslim masuk, kita mau mulai lagi tuh. Enggak. Di bawah itu mata kena mata sama ada perempuan gitu. Kok netes-netes? Allahu Akbar. Kolam. Kolam netes-netes. Suara apa tadi, di Bang? kepala. Itu air Tirta Amerta Bun. Kok ada yang Iya netes-netes? kan? Tapi nggak Kalian nggak netes? Enggak, itu Tirta Amerta itu. Hujan. Ada cipratan. Ada cipratan, itu Tirta Amerta. Yang tadi aku bilang kolam itu Uncle. Itu batunya batu nggak sembarangan soalnya emang. Jadi Oh, kita iya. ditetesin gitu? Iya, seperti tahu ini nggak Bun? Kalau di Bali kemudian di apa namanya? Di blessing, diberkati pakai air. Nah, seperti itu. Sumpah ada yang Kenapa? lewat lagi hitam. Aku tawa-tawa. Enggak. Kalau Ken? Enggak, maksudnya kalau ya ini kan aku soalnya itu kan, maksudnya ya mungkin kalau dalam mimpi orang raga jiwanya gitu. Tapi kan kalau raga yang aku ketemuin selama di podcast ini kan mereka selalu posisinya lagi pada
betapa ini, jadi semuanya raganya ditinggal gitu. Jadi menurut aku kayak ada sulit gitu. Ken? Kalau Ken percaya Uncle. Karena apa yang bikin Ken percaya? Pernah lihat ininya. Kalau dibilang tuh ngelihat bukan lorong sih. Apa sih kayak gimana ya? Pintu dimensi. Iya, ada pintu dimensi. Pintu dimensi yang nggak sembarang orang bisa ngelihat. Itu Ken tahu, Kiatmo juga tahu. Ken ngelihat satu pertama kali dan cuman satu itu ada di Pangandaran. Di makamnya apa? Lupa Ken makamnya siapa, tapi itu di Goa Miring. Oh, di Goa Miring. Di situ ada pintu dimensi. Ken orang-orang ngelihat pintunya itu Uncle. Pintunya cuman kayak sekecil gini nih. Sekecil gini kayak bener pas banget cuman satu badan yang masuk. Orang ngelihat itu ke dalam tuh cuman mentok sama tembok. Tapi begitu Ken ngeliat itu gelap banget. Tapi Ken ngeliat ke dalam, itu di dalam banyak jalan dan banyak banget pohon-pohon. Pokoknya di dalam ada kayak dunia lagi. Makanya Ken percaya. Berarti kata lainnya ini berpindah dimensi ya. Bener. Bukan berpindah waktu. Bukan. Oh. Tapi dengan Ken ngelihat itu, pindah tempat aja ini bisa. Apalagi untuk waktu. Itu pasti bisa. Karena kalau satu udah bisa, nggak memungkiri untuk yang lain pun bisa. Itu makanya kenapa ada yang katanya bisa awet muda, tapi kan nggak sembarangan yang punya ilmu untuk awet muda itu. Ya itu. Kan kalau untuk awet muda itu kan jatuhnya waktunya diperlambat. Sebenarnya bukan dia nggak akan tua-tua, tapi wajah mudanya itu bertahan lebih lama dari orang-orang biasa. Itu. Apalagi yang sama botok. kalah dong. Mochi skin. Sama mochi skin. Iya. Dokter Tata. Kalah dong. Tapi kalau aku juga ya, kalau aku pun ditanya gitu tentang berpindah waktu 50-50. Tapi berpindah dimensi ya yakin. Nah, Tapi kenapa aku bilang 50-50? Karena satu, kalau ceritanya berpindah waktu kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan gitu ya, kayak belum ada bukti valid sebenarnya. Oke. Tapi kalau kita ngelihat situs sejarah ya, di mana dulu Prabu Siliwangi itu beliau bertapa di tempat berlatih kudanya adanya di Jawa Barat. Di Gunung Salak. Iya. Kemudian tempat tinggalnya adanya di Jawa Barat, di mana, Cirebon ya? Sukabumi. Sukabumi. Iya. Kemudian katanya beliau juga seringkali ditemui ataupun pergi ke tanah suci dalam waktu yang bersamaan Ya, gitu cepat. katanya. Aku pernah juga ke salah satu situs di daerah Palu ya. Palu dan Gorontalo. Itu ada yang namanya ada tapak raksasa gitu, apa nama batunya ya. Dan itu katanya yang memang tempat mereka berpindah-pindah. Oke. Jadi kayaknya sama kayak ceritanya para leluhur dulu, mereka kan juga nggak meninggal ya. Nggak meninggal. Mereka kan moksa ya. Iya. Dari zaman dulu kan orang pada percaya bahwa mereka ini tidak meninggal. Iya. Mereka cuma pergi ke dimensi yang lainnya. Dan memang ada Iya. Diiyain. mereka cuma berpindah ke dimensi yang lain iya. gitu. Dan ya kalau itu sih percaya. Ada ininya kok, Uncle. Kalau orang-orang nggak percaya ya, kalau orang-orang nggak percaya, ada logisnya itu, Uncle. Kalau kita belajar fisika dengan baik dan benar, itu ada gimana caranya gimana caranya waktu itu ngelawannya waktu itu dengan kecepatan. Makanya kalau orang astronot pergi keluar angkasa, itu lebih mudah beberapa hari kalau dia hanya perginya 1 tahun. Coba kalau dia dalam kecepatan tinggi, dia bisa lebih mudah dari orang di bumi. Dia kembali ke bumi, Orang-orang sudah pada puluhan tahun, ya dia masih mungkin beberapa minggu. beberapa minggu, karena memang dia nggak kena rotasi bumi kan.
Seperti itu. Itu rumus fisika itu. Itulah kenapa ada yang namanya metafisika. Yes, itu dia Itu yang belum metafisika. pernah kita ulik ya sampai sekarang ya, Itu metafisika ini ya. Bidangku banget itu. Iya. Tapi ke yang tadi Uncle bilang yang orang dulu nggak meninggal, aku ngalamin tahu, bukan aku yang meninggal ya, belum. Aku kemarin cerita sama kamu ya di luar ini ya. Aku lagi syuting di Banten, syuting Uang Kaget. Di sebelah aku tuh, aku jam 12 malam, jam 12 siang pas banget ajan lagi duduk. Tiba-tiba ada kakek-kakek dong. Kakek-kakek pakai tongkat, pakai sarungnya cuman segini, palanya digumpet-gumpet putih gitu kan. Terus duduk gitu kan. Suara gerbang. Iya. Aku kira pengemis. Terus aku nyuruh asisten aku waktu itu masih si Najwa kan. Aku bilang sama Najwa, Waktu dia nggak siaran. bukan Najwa Shihab. Oh. Terus aku bilang gini, Najwa tolong beliin roti sama kasih uang. Terus tau gak dia ngomong apa? Si bapak-bapak itu ngomong begini, saya mah gak butuh uang, saya mah gak butuh roti. Aku kira kan dia bercanda kan. Dia duduk di sebelah aku, si bapak-bapaknya, tau gak dia ngomongin apa? Ngomongin kerajaan Majapahit. Aku tanya, aku kira kan dia kakinya kaki pikun kan. Kayak emang kakek rumahnya di mana? Ya aku mah jalan kaki. Dan dia ngomongin semua yang kayak ada orang ya. Dia ngomongin kerajaan Majapahit. Terus dia ngomong begini, ya aku mah udah pernah meninggal dan aku nggak bisa meninggal lagi. Terus kamu tahu, nih lihat ya, aku merinding. Pas aku mau begini, set Hilang. orangnya nggak ada. Sampai aku nyuruh sama orang tim MNC TV kan, coba dicari kakek-kakek itu, nggak ada dong. Ya moksa. Dan aku nggak tahu itu orang apaan. Either dia moksa atau mungkin dia terjebak di dimensi lain. Bukannya film di kejadian kapal Titanic juga beberapa orang yang selamat pernah di googling ya. Beberapa orang yang selamat ditemukan 20 atau 30 tahun setelah kapalnya karam. Setelah karam Titanicnya, bener. Setelah kapalnya karam, ada kapal lain lewat, mereka lagi freezing di situ, diselamatin kata dia, kapal kita beberapa hari lalu karam di sini. Katanya ya, nggak tahu tapi itu hoax atau enggak kita nggak tahu. Ada beritanya yang penting itu. Ada beritanya. Kita balik ke ini ya, ke tentang gua nih. Katanya guanya ini bisa mempersingkat waktu. Kiat mah pernah masuk nggak? Guanya pernah sih, pernah yang di bawah itu pernah masuk. Itu memang dimiripkan semirip mungkin ya sama sama Istana Batu Tulis. Ada di situ juga, ada bahannya dari situ juga. Hoaxnya di Jawa Barat itu ada salah satu istana, di mana istana ini ditinggali oleh salah satu mantan presiden kita. Dan ada sebuah lorong yang bisa mempersingkat waktu berpindah dari Di Bogor ya Iko? ya di Jawa Barat lah pokoknya. Bisa mempersingkat waktu dari istana itu ke tempat lain katanya. Menyambungkan, ada pintu dimensinya katanya. Iya, bener. Sama kayak gitu. Kalau di sini dari suatu candi tertentu, keluarnya Pelabuhan Ratu. Secara fisik. Physically. Karena kejadian itu pernah, kalau dulu ada namanya majalah misteri ya kalau. Tahu. Nah, itu dulu namanya almarhum yang cukup legendaris, Empu Wesi Geni namanya. Dia itu memeluk salah satu stupa yang ada di candi di Jawa Tengah. Kemudian secara singkat dia pindah ke Pelabuhan Ratu. Seperti itu. Nah, seperti itulah yang kemudian ibaratnya dicari lah fenomenanya di sini. Gimana caranya bisa mempersingkat waktu? Oh, ternyata beliau almarhum Ki Joko Bodo mempelajarinya dan akhirnya membuatlah seperti itu. Mungkin nggak Gunung Padang itu nyambung sama Ginza? Kalau menurut saya mungkin. Karena apa? Karena struktur batunya Gunung Padang itu bukan kayak struktur batu megalitikum yang ada di Gunung Salak, beda jauh. Kenapa nggak pernah banyak yang bahas tentang Gunung Padang ya? Ya. Padahal deket banget loh. Deket banget. Jadi ada piramida yang ada di Ginza ya itu Ginza. ya. Piramida Ginza yang adanya di Mesir. Paling tua itu. Ada satu yang menyerupai seperti itu dan itu Allah. itu dekat banget di Cianjur. Ya. Gunung Padang. Namanya Gunung Padang. Terbungkus oleh hutan dan juga pepohonan. Ya, hijau gitu. Itu dia. Ya. Mungkin nyambung juga kali ya. Nyambung juga.
Memang bangunan-bangunan aneh-aneh itu kan, kalau piramida Ginza itu kan apa namanya paling tua ya piramidanya ya, dan itu bukan makam raja itu Apa? itu bangunan spiritual. Oh. Ya, ada kenapa kok dia harus limas bentuknya itu ada itu. Apa? Ada yang nyariin Anwar. Jangan gitu dong Ki. Enggak serius beneran, enggak bohong aku ini. Pernah ketemu dulu ya Ki? Mungkin. Kan aku cuma nganter mama aku doang. Bukan gara-gara itu. Beda lagi kali. Ngantar mama tapi make upnya juga lu pakai kali make up nyokap lo. Enggak kan buat pengantin itu. Ya kali dulu pas kecil belajar dandan gitu di depan kaca. Gak boleh. Tapi ini ada orangnya nggak sih? Ada yang tinggal. Ada yang tinggal Ada di yang rumah tinggal. ini. Maaf ya aku mau nanya ya. Kan yang punya rumah kan udah nggak ada. Maaf ya Ki Joko Bodo. Bapak, bapak ibu-ibu, bunda siapa? Ini. Bunda siapa? Ini. Hah? Gak ada ajak ngobrol. Bunda siapa sih? Ini bunda. Oh bunda. Kenapa bun? Maaf. Bun. Waduh. Gini. Langsung. Kesurupan ya? Halo. Gila jadi lagi. Gara-gara kangen nih. Halo. Tuh bunyi, bunyi. Lastri. Uncle udah tahu. Hei. Apa? Ada yang mencari. Siapa nyariin siapa? Yang ini. Dia nyariin siapa? Kenapa dia pergi? Kenapa? Cuma pergi. Sudah ditunggu. Udah ditungguin. Kenapa dia pergi? Lo katanya, Wat. Aku nggak pergi kok. Aku cuma berdiri doang. Berdiri doang Ci. Ada yang suka sama dia. Siapa? Itu yang pegang kipas. Aduh kok ketawa? Dia beneran sih. Malah ketawa. Siapa? Nanti juga ketemu. Lastri di sini tadi ada 2. Sama siapa Lastri? Coba tanyain aku sendiri. Banyak. Banyak. Mereka mau Main. mereka mau main. Tapi kenapa bentuknya sama Lastri? Ayam. Astagfirullahaladzim. Ada lempong. Main ya. Senang. Aman. Ini burung apaan Ki? Keluar. Ih. Hah? Burung kamu dibilang. Kagak lah. Tadi aku bilang itu burung siapa, bilang burung kamu. Dia nungguin kamu. Kamu siapa? Lu. Kamu. Anwar maksudnya. Dia nungguin Anwar katanya. Kayak apa sosoknya? Lastri? Cantik. Cantik. Itu keluar lagi. Cantik sosoknya dia. Dia mau ikut Anwar. Jangan dong. Gak apa-apa dia War dapat Kan baik semua. Nggak mau. Baik semua. Baik. baik. Itu apa? Siapa lagi di sini? Lastri di sini main sama siapa lagi di sini? Banyak. Di mana? Mereka di mana? Lastri mainnya di sebelah mana? Kolam ya? Main di kolam. Sama cewek-cewek yang ini. Lastri main sama cewek-cewek yang ini. Baik. Cantik. Cantik. Apa? Apa? Kenapa? Kenapa Sri? Kak Nur mau diajakin berenang di situ. Nggak mau, kotor. Tuh kan. Lastri. Kotor. Kemarin ada yang tadi ada yang ke rumah Bunda. Lastri main ke rumah Bunda. Main ke rumah badan ini. Iya. Ayam. Teng. Bunda.
Allahu Akbar. Bunda. Ayo minta minumnya yuk. Yuk Bayu. Sakit. Bayu mana Bayu? Nggak minum air, nggak minum air itu dia. Oh ini lupa. Minum air dari Gunung Iya yuk. Fuji. Hah? Air dari Gunung Fuji. Enggak. Lu kebanyakan air dari gunung lo. Ntar lo sekali-kali lu masakin mie daun kelor ya. Ya, enak tahu hijau. Banyak kan ada mie daun kelor bun sekarang hijau. Iya, kita keluar semua isinya. Makannya live ya? Apanya? Makannya live. Iya. Ayo ntar kita ASMR sama Anwar bun. Yuk, Makan mie daun kelor sama daun kempret ya. Daun kepret. Daun kepret. Enggak apa namanya yang kuning-kuning tuh yang buat ngegebrakin ituan kolor hijau. Ngegebrakin kolor hijau. Itu si Atma emang izin ke toilet apa dia lagi ngapain sih? Atmo. Oh izin ke toilet. Soalnya tadi waktu aku ke toilet juga ada yang ngomong dibisik tapi di balik pintu. Kamu ke toilet mana? Toilet sini. Aku ke toilet di dalam. Tahu nggak apa? Masa keluar air dari batu? Keluar air dari batu. Iya kan aku nyari pencet-pencetan air. So aku kesiram air. Airnya kayak air hujan dari batu. Ya itu mah emang artnya, seninya. Itu showernya ditanam di batu. Oh. Terus aku nggak tahu cara lagi mati ini gimana, aku diemin aja. Boros-borosin air loh. Biar banjir. Biar banjir rumah orang. Enggak, maksudnya airnya. Tadi tapi belum sempat jawab ya. Apa? Uncle. Ada yang lewat lagi. Apa? Gede-gede banget. Iya di sini gede-gede. Tadi Uncle. si Lasri belum sempat jawab ya. Tadi Ay sempat tanya, Lasri ke rumah Bunda ya? Lasri ke rumah Bunda ya? Terus langsung keluar dia. Uncle lihat nggak? Apa? Cincinnya makan. Dia udah nggak perlu permission dari Bunda lagi. Itu Dia nggak artinya perlu nunggu Bunda gini-gini, dia bisa masuk ke Bunda sekarang. Energinya Bunda udah nyatu. Itu sesuatu hal yang kayak gimana tuh? Maksudnya kalau energinya nyatu tuh gimana? Jadi dia udah nggak perlu kayak, jadi memang di saat tertentu yang kini bilang boleh masuk ke Bunda. Tapi kalau Bunda lagi beraktivitas biasa itu nggak boleh. Tapi boleh dilihat. Nggak kelihatan ya orang-orang ya? Kan bilang gitu boleh. Gelap. Tapi untuk kayak tiba-tiba masuk kayak tadi, hanya di tempat-tempat tertentu dan memang kalau ada Ken, ada Kiatmo yang memang kenal, Mas Iqbal, boleh. Karena kalau dia masuk dari jauh ke Bunda atau gimana, kan nggak bisa keluarin. Itu juga yang Ken Lalu aja wanti-wanti. kali kalau nggak lagi. Atau emang sama Maksudnya ini berarti kan aku juga, maksudnya orang biasanya kan kalau kayak gitu dia bisa mengontrol sendiri atau ini kan ini nggak tahu maksudnya. Berarti badannya Cici mesti ngomong, ya boleh, tapi kamu nggak boleh masuk tanpa ada pengawasan ya, atau tanpa ada admit dari orang yang memang ada di sini gitu ibaratnya. Diajak ngomong sendiri gitu loh maksudnya. Iya Bunda, emang cara untuk komunikasi sama mereka gitu Bun. Ngomong sendiri. Dalam hati, nggak perlu diucapin, dalam hati. Dibatinin. Iya dibatinin. Dia biasanya dia akan dengar. Karena udah selayaknya kayak ibu sama anak lah. Katakanlah. Jadi kan dari Dia ibunya tapi. bisa dibilang gitu. Tapi dia tetap bakal nurut ke Bunda. Kalau Bunda ngomong apa dia akan ikutin. Karena dia nggak mau Bunda tuh kenapa-napa juga. Jadi pakai kata-kata untuk melindungi Bunda supaya nggak kenapa-napa. Gitu. Ya, maksudnya kan kalau di podcast kadang ada yang masuk kan emang ya istilahnya kan kita emang udah dibuka untuk kayak ya udah kalau bisa lagi cocok ini, jadi aku nggak tahu maksudnya yang lagi ini siapa gitu loh, dan nggak kepikiran. Karena emang Bunda nggak akan ngerasain karena yang masuk tuh udah kenal sama Bunda. Ketika ada makhluk yang memang udah kenal dan udah maksudnya udah match sama energi kita, itu dia masuknya tuh kayak cuman angin lewat doang. Kayak kita ngantuk. Nah tadi tuh aku dari tadi tuh masih santai. Masanya Anwar bilang ngantuk, ih kalau ngantuk kayak gitu baru. Dan aku ngehnya dia itu, dia tiap kali masuk tuh aku kayak rada, kan kalau orang udah mulai ngantuk itu kan kayak waduh udah mulai nyaman kan gitu. Iya. Nah gitu feelingnya, maksudnya aduh nih enak banget, plek tapi tiba-tiba gitu. Iya gitu. Kalau udah match sama Bunda kayak gitu.
Makanya kan bilang sekarang bunda nggak perlu kayak tiba-tiba cincin ini sama bunda ambil tanpa sadar. Sekarang dia udah tahu batasan kapan dan bolehnya dia untuk masuk ke bunda. Tapi kata Uncle tadi dia ditanyain ke rumah atau enggak? Cabut. Cang Cilung cabai-cabai cabut dia main galaksi. Langsung keluar Tang cicup ya. tanpa rasa apa-apa bunda. Langsung keluar. Pas dia nanya kan, Iya. yang di hai-hai itu. Tapi dia terakhir dia senyum sih, ke Uncle ya. Cuman senyum aja habis itu langsung pergi. Itu Suara apa apa ya? itu? Dari Kayak pintu ngegerejet ya? Dari Pintu pohon. kebuka ya. Di pohon. Iya. Maksudnya pohon punya pintu. Kayak suara berderingit sama tanahnya rasanya kayak getar terus. Gempa nggak? Enggak. Mungkin ini miring kali. Beda. Enggak bun, tanahnya tuh kayak getar bukannya goyang, kayak digeterin terus. Ada terakhir di Cat ada satu patung. Rumahnya di mana bapak-bapak? Hah? Patung burung hantu yang melebarkan sayap dengan kanan dan kirinya. Juga terdapat ular naga yang melilit kaki burung hantu. Katanya matanya suka nyala, ngikutin ini ya. Ya, di depan itu kayaknya Uncle. Oh di depan bukan Iya, ini. di depan. Di depan sini ini. Oh, Kalau yang burung hantu. Apa memang ada sosoknya? Ada sosoknya. Persis seperti itu. Bukan, bentuknya beda. Yang menghuni patungnya itu. Tapi memang bukan cuman warga sini, orang luar, tamu-tamu juga sering lihat. Itu matanya nyala, emang gitu. Matanya nyala beneran itu. Itu tanahnya getar gara-gara malam ini kita benar-benar di center Uncle. Sama bulan. Jadi energi yang di sini tuh makin kuat. Energi yang ada di rumahnya Ki Joko Bodo ini makin kuat. Tapi yang patung-patung itu berarti kan patung kan? Maksudnya? Yang burung hantu yang tadi. Oh ada patungnya. Ada patungnya. Ada patungnya. Ada. Ada patungnya tapi ada sosoknya juga. Enggak. Pocong. Tuh, Tapi emang patungnya kayak melotot gitu ya? Aku berasa dia kayak merinding melototin aku gitu loh. Patung mana? Yang pas masuk aku kirain ya kan tahu kan Itu Cici kan apaan? suka kalau kita ke tempat-tempat yang ada banyak binatang kan Cici suka lihat owl burung hantu kan, jadi aku kirain kayak biasa aja, tapi yang aku lihat dia tuh kayak rada melotot gitu, Ya, hidup memang dia. Emang hidupnya seperti itu. merinding gitu. Itu banyak yang kaget, tamu-tamu Iya juga kaget kesini. lah, orang takut kayak dipelototin gini, Itu dia. orang di depan gelap banget. Tuh, wih. Oke, itu CCTV paling modern ya? Iya. Karena kan bisa Istilahnya 360 kayak gitu. derajat. Oh gitu. Kan burung hantu kepalanya bisa muter. Iya. Itu CCTV paling modern. Paling modern. Dia muter-muter matanya. Iya nggak. Sebelum ada CCTV mereka udah watching. CCTV paling tradisional. Paling tradisional. Tapi kalau menurut Ken malah dia Paling canggih tapi. paling canggih Iya. karena Nggak natural. pakai baterai, Iya. nggak perlu Iya. disetting. Dan nggak habis baterainya. Melihatnya di mana? Ada nggak ya CCTV yang kayak gitu? Muter? Aku mau beli ya buat di rumah gue. Oke. Nanti kita bakalan coba masuk ke beberapa candi ya. Kiatmo sama mungkin Jujur hari ini lumayan sih agak capek di sininya agak Hawanya capek ya? merinding terus bulu kuduk aku tuh. ngededel di dada sama di sini kepalanya pusing kayak darahnya ngumpul semua gitu. Nggak kuat kali itu kamu ya? Hah? Nggak kuat karena serangan di sini kali ya? Enggak Nggak ada serangan. sih. Emang dari tadi coba pengen coba nangkap ceritanya tapi apa ya? Ya tapi emang gue juga bukan orang yang Tapi pintar juga. kalau orang ngikutin kita tuh ada di bagian mana kita yang pegel nggak? Maksudnya Nggak. Sulastri. ngikutin Enggak, Bunda. maksudnya kalau ada yang ngikutin gitu, misalnya tiba-tiba bagian mana pegel, aku tuh tiba-tiba bagian pinggang aku yang Pinggang kiri. iya, Iya. udah 2 hari banget Ki, Ada yang nempel, Bun. seriusan Seriusan. capek banget Ki, aku lah sampai pakai ini kan, aku korset, aku sampai bilang ya pakai pinggang aku sakit banget sampai sekarang. Apa tadi ada yang minta tolong dibunyiin kagak bunyi-bunyi, bener aku sampai bilang ini kenapa sih? Iya. Terus udah kayak gitu, sampai orang bilang, Bun sakit pinggang hamil, gue apa parno, gue bilang Hamil? ini gak ada yang bener semuanya gitu. Makanya aku nanya kalau ada yang ngikutin,
Ya, Ini nggak sih? itu bukan cuman ngikutin tapi udah nempel Bun kalau kayak gitu. Nempelnya nggak nempel yang gimana gitu ya. Ya cuman nempel aja. Gitu. Tempelan gitu jatuhnya. Iya, kalau bahasa masyarakat dulunya ketempelan. Tempelan dari mana ya? Tempelan dari mana ya? Oh, Apa Oh, yang main ke kebun enggak? Yang nempel cewek kecil. cewek kecil? Iya. Iya. enggak. Tuyul. Bukan. Kayak anak-anak biasa sih. Jenglot. Apa? Bukan jenglot apalagi jenglot. Enggak, kayak anak-anak kecil gitu, cewek. Duit aku lagi hilang loh. Di dompet. Lah, Tuyul Seumur kali. umur dompet aku tuh nggak pernah kosong. Maksudnya minimal ada 1.000 pasti gue sisain. Iya nggak boleh pantang Nggak boleh. soalnya. Ini kosong total. Iya, Aku iya, bingung gitu. Aku nggak pernah kayak ngasih anak mau sawer apa, terus gue tinggalin 1.000 tuh di dompetnya. Ini kosong total sampai aku kaget, bener loh. iya. Keren juga itu berarti. Ih, asik tapi yang nempel ini kuat Ini nggak soalnya. asik dong kalau misalnya duit gue hilang. Iya, bener juga Nempel sih. dari mana sih Kiat mau kelihatan nggak? Kalau dari mananya nggak kelihatan. Tapi ini nempel senyum-senyum terus sama gitu. Seriusan ini duit gue hilang loh. Nggak asik ya kalau duit hilang mah. Ya, bener. Nanti lah coba kalau udah ini tak semburnya. Udah gue bilang, aku mau cek sisi ntar deh capek. Kiat mau, kalaupun kita mau JJM ya, ke dalam rumah, Kiatmo dan Ken, maksudnya so far so good kan ya? So far so good. Karena perlu disampaikan kepada siapapun yang sekarang ini masih ada di tempat ini gitu ya, nggak tahu siapa pengurus selanjutnya gitu. Kita cuma pengen cari ceritanya aja sih gitu. Iya. Karena kayak kita masuk ke ibaratnya ke markasnya mereka lah, Batalion. ke batalionnya mereka. Ya kita masih kulonowonnya masih kayak misi ya kalau nggak kita nggak lebih parah lagi gitu. Enggak. Itu lampunya apa kedap-kedip? Ya memang sering kok kalau di sini. Oh iya. Ini tempat ini di sini ada lampunya, cuman sering mati-mati sendiri kalau di sini. Lampunya sekarang Nah, Tak hidup, tak hitam. tuh hitam lagi. Tapi tadi Ken nggak tahu ya salah lihat apa enggak. Tadi kan Uncle lihat Ken ngeliat ke atas kan. Itu ada sayap gede banget. Ki, Burung hantu. hampir nutup selangit. Ini kan kita melihat nih langit. Itu sayapnya gede banget. Ngelewat, tapi cuman muter gini. ya muterin doang ya. Iya. Wah, diiyain lagi sama cicak. Iya, ada sama cicak. Iya. Bener berarti. Yang kelihatan cuma satu. Itu muter di atas. Cuman satu. Apa tuh Kiat mau? Banyak Ada sih yang yang. lewat tadi. Nah, kalau sosok-sosok Langsung banyak loh. langsung banyak memang. Karena Wah. sosok-sosok di sini Dari tadi gede-gede. nggak ada loh. Ini aku udah lihat 3 loh. Mana? Iya. Kadang ada yang bentuknya melintas. Terus habis itu ada yang memang saking gedenya badannya dari situ dan sama dari situ. Ini kan yang tadi katanya tempatnya apa namanya rehabilitasi mereka itu sering itu lompat-lompatan seperti itu. Tapi asli di sini gede-gede banget Uncle. Iya. Gede-gede banget. 26 tahunnya kita kan itu dia lama banget kan. Ya betul. Juga kan apa namanya? Ya nggak mungkin koleksinya koleksi Barang antik. maksudnya makhluknya pun makhluk biasa ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari Semua yang masuk di sini tuh udah punya akses Iya. masing-masing. karena logis saja. Dulu Ki Joko Bodo itu orang dari daerah. Saya tahu lah dulu ceritanya beliau itu kayak gimana. Sampai bisa seperti ini itu prosesnya. Kalau yang dibawa dia barang-barang jelek nggak bakalan jadi seperti ini. Sampai terkenal di media nasional seperti itulah kira-kira. Ya. Oke. Kita abis ini akan nentuin jalur JJM. Kita juga akan pasang equipment ya. Capek di sini, capek bang. Capek. Aku tuh dari tadi kayak dari tadi tuh kayak di belakang tuh ada. Makanya aku begini. Yang lewat. Ada yang perlu kita waspadai nggak? Apa? Tapi katanya Ada. di sini baik-baik kan, maksudnya tunggu Gimana? itu baik karena dia tadinya Terdidik. mungkin dari kekayaan atau dari apa, kan berarti ada intensitas yang tidak baik, terus aku kira di sini dibenarkan ke jalan yang baik gitu. Tempat Bisa, rehab. Bisa Gimana jadi ada seperti rehab itu. tadi katanya? Di atas itu. Di candi Itu yang ada rehab sih. candi yang atas itu. Ada bun.
ada yang natar lah ibaratnya. Iya. Ya. Ada yang mendidik mereka. Betul. Kapan Yang hari ini ya? ya? Candinya. Dicipratin. Hah? Gimana yang tadi? Ini. Enggak, habis dicipratin itu tadi kita. Ayam. Lampunya mati tinggi. Iya. Ini pokoknya Nah. makhluk yang masuk ke sini. Candinya tuh yang mana, yang ini bukan? Ini dia. Depan sini. Depan Bunda nih sederet. Seriusan tadi pas lagi mau nonton jalan tuh yang aku penasaran tuh yang ini. Tapi aku belum tahu, aku nggak tahu nggak itu apa. Ih, suara monyet nggak sih? Monyet. Seriusan aku langsung merinding. Iya. Itu yang kan ketemu. Ki, Iya. Ya, Monyet. merinding banget. Iya. kalau dilihat biasa kecil, Itu ya. Merinding tapi banget kalau tuh. dia diganggu gede. Gede banget itu. Gede banget itu. Kalau tempat rehab itu mungkin ya itu mereka mendidik kita pada ke satu tempat ya di mana makhluknya tuh terlihat terurus, Iya, benar. dikasih makan, diatur, bahkan dipekerjakan juga. Iya. Di mana tapi ya? Ada nanti. Di, Bukan. Apa Kita itu? pernah juga yang pas masuk sini, weh ini apa makhluknya garang tapi keurus ini gitu ibaratnya. Wah, Ada yang lupa. semakan itu berarti dia yang ngurus. Ada yang ngurus. Ibarat kalau yang galak tuh ada yang galaknya premanis, ada yang galaknya itu by order gitu Iya. ya. Tolongin. Gue ngamanin Bunda ya. Kagetku. Kaget kali ya. Tunggu, itu ada pecahan kacamatanya masuk ke matanya, aku takutnya gitu. Matanya baik. Ini kayak kasar deh. Katanya baik, kok kasar? Ya sebaik-baiknya makhluk kayak sebaik-baiknya singa Bun, tetap aja singa gitu kali ya. Iya bener juga sih. Iya gak sih? Ya kita tetap aja jatuh dari kuda kan. Apa kabar gue? Kasih minum Tommy. Untung gak kali kita pasti takut Bun. Itu ayam, itu ayam. Bener-bener tiung. Sama siapa? Jangan tiung dulu. Takut gue sentak dulu. Gue sendiri kurang mau kuda gue. Kok dia nyari kacamata si Ken? Kenapa kacamatanya? Nih Salim minum Salim. Salim. Ini si Tommy kena. Siapa nama dia? Matanya kecolok. Udah hidup. Mas mau ngebisikin gua. Makanya gua pas nyamperin gua kira dia mau bisik kan. Terus tiba-tiba kayak megang gua gitu kan, megang tangan gua. Terus gua tahan gini, nggak tahu dia nggak dapet atau apa. Itu apa itu hitam-hitam Kacamata lo? gua tarik. Itu apa hitam-hitam? Hah? Kacamata tadi kita tarik. Tadi itu tuh. Iya. Ada yang ngintip-ngintip. Oh iya itu tuh. Enggak. Disuruh nggak boleh pakai kacamata. Biar jelas. Suruh iya biar jelas. Udah beres sih. Udah. Soalnya kalau pakai kacamata kan masih terfilter. Anwar, yang masuk si Muslim kenapa yang lo gandeng si Tommy? Enggak, tadi dia masukin itu. Apa? Masukin narikin minum. Hah? Narik. Apa sih nolongin? Apa sih War? Energinya kesedot dia. Siapa lu tahu dari mana lu? Ini lemes langsung. Mau Kenapa tadi aku kelewatan ceritanya? Sedot. Ada yang masuk ke Lu aja pegang gue gimana sih? tiba-tiba nyerang Ken. Ya, kenapa itu? Itu saya nggak tahu Angel, kenapa kok tiba-tiba dia nyerang Ken. Mungkin karena Ken bawa ini, Oh, jadi merasa ada makhluk lain. nggak kulo nuwun dulu kali bawa itu ya. Tapi memang tadi yang izin tuh cuman si Gendu. Kan waktu Ken datang Sulastri tuh lagi pergi, Uncle.
Tapi nggak tahu kemana. Oh gitu. Lihat tuh. Kenapa Si- dipijitin aja dia? Enggak, dia tahu kita langsung lagi tahu. Soalnya si Gendu pas ngelihat apa? Ini lihat dulu mesti. Muslim. Oh, muslim. Muslim dari tadi. Salah orang. Habis ini gantian pijitin aku ya. Oh iya benar. Soalnya tadi pas nyampe si Gendu ngingetin. Jangan lupa apa misi katanya. Itu ada yang ngeliat di atas. Pas kan ngeliat, oh iya ada apa? Ada burung hantu. Patung burung hantu. Iya, kira Gede. Iya, kan permisi. Nah, pas lagi permisi, si Sulastri itu udah nggak ada. Posisinya kan berangkat juga Sulastri udah nggak di sini. Iya, iya. Oke, kita langsung siap-siap kali ya. Kita pasang equipment, terus kita langsung ekspor ke dua candi yang katanya jadi penjara untuk makhluk-makhluk yang iseng, yang diskors. Yang diskors. Aku penasaran sih maksudnya penjara buat makhluk begitu tuh kayak gimana sih bentuknya? Kita coba cek nanti ya. Kita Budi. cek bareng-bareng. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk KBP Lovers sudah menyaksikan kita malam hari ini. Besok pastiin kalian ikutin kita JJM Tuh gini tuh dingin. di lah. penjara makhluk yang usil Iya. di dua candi ini. Terima kasih semua, sampai ketemu besok. Dah.